Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Pati kuwi minangka salah sawijining kabupaten ing tlatah Provinsi Jawa Tengah. Jaman aku cilik mbiyen, tlatah iki kasebut uga dene kutha pensiunan. Amarga nganti saiki ya ora duwe mall. Anane mung toko serbada utawa swalayan. Masih mengkono aku ya bangga. Wis lair lan gedhe ning kutha Pati iki. Panjenengan sedaya mungkin tau krungu yen Pati kuwi dianggep kutha sing akeh dukune. Yo, nek kuwi tak akoni. Bos Edi, salah sawijining putra Pati, nate dadi Ketua Paranormal Indonesia. Tapi ora mung babagan dukun tok, sing perlu panjenengan mangerteni. Pati ngono ya sejatine duwe panggonan-panggonan apik. Yen cah-cah saiki nyebute panggonan nggo healing. Yen sampean lewat latah Pati, tak saranke mampira ning nggon-nggon iki. Sing kepisan yaiku Waduk Gembong. Waduk iki anane ing tlatah Kecamatan Gembong. Jeneng asline kuwi aran Waduk Seloromo. Welingku nek sampean arep dolan ning Waduk Gembong iki, dolano pas wayah sengenge lingsir. Wah, kuwi suasanane syahdu banget kaya ngene iki. Sampean durung dianggep ning Pati nek durung jajal wenake sego gandul, soto kemiri uga mangut ndas manyung. Iku mau cerita babagan kuthaku Pati, kutha sing duwe slogan Pati Bumi Minatani. Muga-muga iso ngenalke ning panjenengan sedaya babagan kutha Pati iki, sing nganti saiki ya ora duwe mall. Masih ngono aku ya bangga dadi cah Pati. Wis lair lan gedhe ning kutha Pati iki. Piye, sampean arep dolan ning Pati ra? Halo semuanya, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan gimana tadi intronya teman-teman? Saya pakai bahasa Jawa. Nah iya, sekarang itu kan bahasa ibu tuh sudah sangat langka dan bahkan nyaris punah di beberapa tempat ya teman-teman. Nah kalian masih ingat nggak bahasa-bahasa suku atau bahasa ibu kalian ke waktu kecil kalian sering dengar? Nah, ada yang masih ingat nggak teman-teman? Dan dari riset terakhir yang saya baca itu beberapa daerah memang sudah kehilangan generasi yang bisa ngomong dengan bahasa ibunya teman-teman, atau bahasa suku daerahnya masing-masing. Bahkan anak-anak kecil sekarang itu lebih bangga ngomong bahasa Inggris daripada ngomong bahasa ibu mereka. Nah, ini kan lambat laun juga pasti akan hilang ya teman-teman. Nah, salah satunya untuk nguri-uri bahasa Jawa tempat saya dilahirkan ya dengan membuat seperti itu tadi teman-teman. Alhamdulillah masih inget lah, walaupun saya lahir di Jawa, numpang besar di Sumatera, tapi nenek moyang core dari roh leluhur saya itu dari Pati di Jawa Tengah teman-teman. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan di kota Pati untuk menyicipin beberapa kulinernya ya teman-teman. Selain dari nasi gandul, soto kemiri yang sudah sangat terkenal sekali. Kali ini saya mau mengajak teman-teman ke salah satu tempat yang hidden gem karena lokasi ini lumayan jauh dari kota. Kita harus ke sebuah desa kecil gitu untuk menemui salah satu kuliner lezat ini. Namanya lontong balungan. Wah, gimana lezatnya? Let's go! Kota Pati dan beberapa kota yang ada di Pantura ini memang terkenal dengan kuliner-kuliner yang pedas banget teman-teman. Salah satunya adalah lontong balungan Mbah Rum ini. Lontong balungan Mbah Rum ini adalah hidangan sederhana tapi kaya rasa. Perpaduan lontong yang lembut dengan balungan atau tulang iga yang empuk membuat siapa saja yang mencicipinya tuh langsung jatuh cinta teman-teman. Ditambah lagi dengan kuah gurih dan pedas, wah kuliner ini benar-benar memanjakan lidah kita. Aduh. Dan warung Mbak Rum ini sudah menjadi tempat favorit warga Pati itu sejak udah lama banget sih teman-teman. Berlokasi di Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dan uniknya warung Mbak Rum ini tuh masih masak pakai kayu bakar. Jadi rasa-rasa smoky, rasa asapnya itu masih
kental dan masuk ke dalam cita rasa dari masakannya. Wah, ini mantep banget sih teman-teman. Dan warung ini selalu ramai oleh pelanggan setia maupun pendatang yang penasaran dengan kenikmatannya. Nah, kalian yang perlu catat adalah jam bukanya itu dari jam makan siang atau jam 12 siang sampai jam 6 petang, teman-teman. Jadi, pastikan kalian datang tidak salah jam ya. Dan lezatnya itu, aduh, mantep banget ya. Kalian harus cobain teman-teman. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, rasanya itu seperti menemukan harta karun kuliner yang selama ini terpendam. Tekstur lontong yang kenyal, kuah gurih yang meresap sempurna, dan juga daging di balungan yang empuk. Wah, ini nggak tahu nih masaknya berapa lama. Dan semuanya itu menjadi harmoni rasa yang sulit untuk dilupakan. Buat kalian yang mau datang atau sedang berkunjung ke Pati, jangan lupa mampir ke Lontong Balungan Barum ini ya teman-teman. Dijamin pengalaman kuliner ini akan menjadi salah satu momen tak terlupakan di perjalanan kalian. Jadi kita ngulik kuliner satu lagi yuk, let's go. Ini saya add on, ini tambahan. Ini alun-alun Juwana. Ada Tugu Jarumnya di sana. Nah, kalau ke sana langsung itu kita ke Surabaya. Nah, itu dari alun-alun kita ke kiri. Nanti nggak jauh dari sini itu ada kantor polisi. Di sana itu ada sign kantor polisi. Nah, itu di depannya. Kuliner legendaris selanjutnya yang akan kita buru adalah Mangut Das Manyung. Tepatnya di warung sederhana Bu Marni yang ada di Juwana teman-teman. Letaknya tuh berseberangan dengan Polsek Juwana kalau nggak salah. Nah, siap-siap ya, aroma pedas gurihnya bakal bikin kalian ngiler. Dan Mangut Das Manyung ini adalah salah satu kuliner khas pesisir yang tidak bisa dilewatkan. Das manyung atau kepala ikan manyung diolah dengan bumbu mangut yang kaya akan rempah. Kuahnya yang berwarna kuning kemerahan ini punya rasa yang unik, gurih, pedas, dan sedikit berasap. Hasil dari proses pengasapan khas kepala ikan manyung yang ada di Juwana ini teman-teman. Warung sederhana Bu Marni ini yang lokasinya ada di Juwana itu sudah terkenal luas oleh pecinta kuliner. Meski sederhana, warung ini tuh menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin mencicipi mangut dengan cita rasa autentik dan khas Pati. Resep turun-temurun inilah yang telah membuat Bu Marni terkenal hingga keluar kota. Bayangkan kalian menyantap kepala ikan manyung atau das manyung yang empuk disiram dengan kuah mangut hangat dengan sensasi pedas yang membakar, tapi bikin lagi aroma asap dari ikan semakin memperkaya rasa, menjadikan setiap suapan pengalaman kuliner yang tiada duanya teman-teman. Buat kalian yang nggak kuat pedas, tenang. Di sini tuh tingkat kepedasannya bisa disesuaikan. Atau kalian bisa pilih mangut yang nggak pedas atau mangut yang putih, teman-teman. Dan kalau kalian pengen yang otentik, cobalah versi aslinya. Jangan lupa datangnya tuh pagi hingga ke siang. Soalnya kalau menjelang sore itu biasanya sudah habis semua masakan yang ada di sini, teman-teman. Kalau kalian mampir ke Pati atau Juwana atau sedang menuju ke Pati, jangan lewatkan ya kesempatan untuk mencoba Mangut Das Manyung di warung sederhana Bu Marni yang ada di Juwana ini. Ini adalah pengalaman kuliner yang akan membuat kalian semakin cinta pada kekayaan rasa Nusantara. Let's go. Nah, saya tuh penasaran teman-teman, gimana das manyung ini diolah. Yuk kita ngulik, yuk kita kulik bagaimana proses pengasapan dari ikan manyung atau kepala das manyung atau das manyung ini teman-teman. Let's go. Biasanya ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan itu akan dibawa ke pengrajin atau apa namanya ya, UMKM seperti inilah teman-teman. Jadi di kampung saya itu ada sebuah pengasapan seperti ini. Biasanya pagi mereka ke tempat pelelangan ikan, terus dapat ikannya, dipotong-potong, dibersihkan. Nah, dari siang itu mereka proses mengasap. Dan di Semarang itu ada salah satu desa Bandar Harjo namanya, itu juga tempat sentra pembuatan ikan asap seperti ini teman-teman. Nah, kita jalan-jalan ke sana yuk sambil ketemu dengan teman saya, Kak Astin. Dia adalah dosen komunikasi yang
yang dulu tuh ngajarin saya untuk ngomong di depan publik. Ya gitulah teman-teman. Saya yang dulunya tuh nggak pede sama sekali untuk ngomong di depan orang, akhirnya ya lambat laun dengan belajar dengan banyak orang, berlatih di depan kaca, akhirnya ya sedikit berani sekarang untuk ngomong atau ngobrol di depan kamera seperti ini. Yuk kita ke Desa Bandar Harjo, lihat proses pengasapan kepala atau ndas manyung yang ada di sana. Let's go. Yeay, akhirnya sampai juga di Semarang, ketemu dengan blogger kita dari blogger Jawa Tengah ini. Dari blogger Jawa Tengah lagi ngumpul, lagi rapat nih untuk farm trip kita. Farm trip bayar sendiri apa dibayar? Bayar sendiri dong. Okay. Kita kan blogger kaya gitu ya. Jadi kita lagi belajar ngomong, terus gue belajarnya di samping penyiar sama dosen komunikasi ini mahasiswanya. Jadi ini lagi makan apa ini, Bu? Soto di Pak Man. Soto Pamularsi. Katanya terkenal ya ini ya? Terkenal sotonya. Ya iyalah. Kan? Enak ya? Enak. Ini fenomenal banget soto di sini. Kamu nggak usah ketawa toh, Mas? Ya, iya. Jadi ini sotonya kayak gini. Oh, enak banget. Ini tempenya jarang. Ini tempe jarang ada. Selalu habis kalau pas kesini. Langsung ngencas ke air terjun. Ini sotonya yang menarik ini nih. Ini apa ini? Ndok nogo. Oh, keren telur naga. Satenya. Oh, enak toh. Ya toh. Terus jadinya farm tripnya gimana? Farm tripnya kita mau kemana, Mas? Ke Pati. Ke Pati, Juwana. Kita Lasem. Kita eksplornya yang anti mainstream ya. Terus bablas kita ke Madura kan? Iya. Terus Madura habis lagi. itu dari Madura langsung direct flight ke Europe. Enggak jelas. Soalnya sih ya Mbak. Blogernya base-nya di Europe. Iya Europe. Enggak, habis jualan garam kita di Madura. Sukses kan, terus direct flight-nya kita ke Europe tadi. Iya, harus ada direct flight soalnya dari Madura ke Europe. Oke, terima kasih. Kita makan dulu nanti ya. Mubazir. Oke, bye. Selamat siang. Kita udah sampai di satu area di Jawa Tengah, tepatnya tidak jauh dari kota Semarang. Masih di dalam lokasi wisata, di dalam lokasi kota Semarang sih sebenarnya. Jadi tadi di depan sana saya lihat kayaknya banyak peninggalan-peninggalan bersejarah gitu deh. Terus di sini kita lagi ada di Kampung Bandar Harjo. Kenapa dibilang Bandar Harjo? Seperti sih karena dekat-dekat pelabuhan gitu. Dan kalau lihat di situ banyak ikan. Kenapa ini, Mbak? Maaf Mas, saya bukan orang sini. Saya juga tamu. Ini Jadi sih kayaknya kepala manyung ini sih, Mas. Manyung ya? Jadi Iya. jemur dulu sebelum di itu ya? Iya. Jadi kalau kalian main ke Pantura terus ada mangut ndas manyung, itu kayaknya di sini sentranya deh. Banyak banget. Agak-agak bau-bau gimana gitu. Kalau kalian lihat di atas itu banyak asap-asap yang keluar, bahkan di sana juga. Sebenarnya saya tahu kampung ini dari foto dan itu cantik banget di foto dari seberang sana dengan latar depan sungai ini, terus ada refleksinya gitu. Tapi ternyata sungainya lagi surut dan banyak kencang gondok, jadi ya. Dan ini cerobong-cerobongnya kayak di mana gitu ya. Kita mau lihat ke sana ada apa aja. Ya Pak. Jadi sepertinya sebelum diasepin ikan-ikan ini dijemur dulu supaya nggak tahu kadar airnya, karena kena asap kan kadar airnya juga menguap gitu. Nah mungkin ini dijemur dulu supaya ngasapnya nggak terlalu lama. Nah kalau kalian lewat jalur Pantura terus lihat menu-menu mangut ndas manyung ya. Itu begini proses buatnya. Jadi ikannya kalau yang kepalanya yang tadi itu di sana yang banyak itu diasepin, dijemur dulu sebelum diasepin, mungkin karena kadar airnya banyak, supaya kadar airnya menguap dulu baru diasepin biar nggak terlalu lama, soalnya tebel-tebel itu kalau kepalanya, ya kan? Kepalanya tebel-tebel.
Proses pengasapan ikan yang ada di Desa Bandar Harjo Semarang ini sudah berlangsung secara turun-temurun teman-teman. Dan proses inilah yang membuat ikan-ikan itu mempunyai cita rasa yang istimewa. Dan ini adalah sebuah kearifan lokal yang harusnya sampai saat ini tuh masih dipelihara atau dilanjutkan ya teman-teman. Dan proses dari pengasapan ikan ini dimulai dari pemilihan ikan segar seperti ikan manyung ataupun ikan pari. Nah, setiap ikan itu dicuci bersih dan dipersiapkan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas terbaik. Nah, di sini nih kesegaran adalah kunci utama dari proses pengasapan ini teman-teman. Nah, setelah ikan siap, langkah selanjutnya adalah proses pengasapan itu sendiri. Ikan-ikan ini diletakkan di atas rak yang tersusun rapi di dalam tungku pengasapan. Proses ini menggunakan kayu bakar khusus yang tidak hanya mengeringkan ikan, tapi juga memberikan aroma asap yang khas. Inilah rahasia cita rasa ikan asap dari Desa Bandar Harjo. Pengasapan dilakukan dengan suhu yang terkontrol, biasanya ikan diasapi selama beberapa jam, hingga teksturnya menjadi kenyal dan aroma asapnya itu meresap dengan sempurna. Selama proses ini, para pekerja harus memantau tungku secara berkala dan menjaga api supaya tetap stabil. Ikan asap dari Desa Bandar Harjo ini tidak hanya menjadi bahan utama untuk kuliner seperti mangut das manyung, tetapi juga sering dinikmati langsung dengan sambal. Nah, kalian pernah nggak makan pecelan sambal panggang dari ikan-ikan asap seperti ini? Wah, itu dimakan dengan sayur bening, rasanya mantap sekali teman-teman. Proses pengasapan tradisional ini membuat ikan lebih tahan lama sekaligus memberikan rasa yang unik, berbeda dari teknik memasak lainnya. Bagi masyarakat Desa Bandar Harjo, pengasapan ikan bukan hanya sekedar pekerjaan teman-teman. Ini adalah tradisi yang diwariskan oleh generasi ke generasi, menjadi bagian dari identitas budaya pesisir Semarang. Keahlian ini juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat yang ada di Desa Bandar Harjo ini. Jadi itulah sekilas proses pengasapan ikan dari Desa Bandar Harjo Semarang. Tradisi ini tidak hanya menciptakan cita rasa yang autentik, tapi juga menunjukkan betapa kayanya warisan budaya kuliner di Indonesia. 10 menit wis wala-wale nggih. Oh. Nah, kepala mungkin lebih lama ya. Kepala Tapi nak kepalanya udah kering ya rada cepet ya, makanya dijemur biar airnya ini dulu ya. Kene susah nak. Hujan. Nah, hujan kan kepalanya Basah ya. Niki disadene teng pasar Semarang mawon nggih, Mbak nggih. Apa dikirim-kirim sampai Teng tekan. Pati, teng pundi ten. Pati kayaknya punya sendiri deh. Pengasapan ikan di daerah atau di kampung bandar. Ya, beginilah ceritanya kalau dosen komunikasi sedang ngevlog ya. Gimana Bu? Apanya Pak? Jadi apa sih tips-tipsnya tadi yang pointless maksudnya apa? Pointless 3 poin apa yang ingin disampaikan, opening tentang gimana datangnya atau situasi atau cara untuk sampai ke lokasi itu. Kemudian misalnya ya ini contoh. Kemudian kalau pengen cerita ya prosesnya keunikannya proses pembuatannya apa. kenapa unik gitu. Terus ambil aja wawancara satu gitu. Oh Apa gitu, yang 3 menarik. poin-poin itu. Jadi 3 poin-poin itu memang tips-tips dari dosen komunikasi sama mahasiswanya no. Mahasiswanya pendiam, bisanya nulis. Saya nulis ini. Bisanya dia nulis. Hai. Hai juga Mas Bolang. Jadi kita yang lagi dari di mana ini? Kita lagi ada di Kampung Pengasapan Ikan Bandarjo, Semarang. Harjo. Bandar Harjo. Itu kayak ada cerobong-cerobong rumah hobbit itu, Emang kita lagi di rumah hobbit? Bukan. Cerobong-cerobong asap itu adalah asap-asap yang keluar dari apa ya, proses pengasapan ikan itu tadi. Kalau itu nggak ada cerobongnya ya udah ngumpul aja itu asap di dalam rumah, kan kasihan Jadi awan ibu-ibu. kinton nanti ya Bu ya. Mas, wes. Oh, ya begitulah Itu loh tadi ibunya proses wawancara. pengasapan. Dan buat kalian yang belum tahu, Pak Ati itu juga punya kuliner-kuliner legendaris lainnya seperti nasi gandul dan juga soto kemiri. Dua kuliner ini juga wajib kalian coba ketika datang ke kota pensiunan ini teman-teman, karena dari dulu kota Pati ini terkenal dengan kota pensiunan karena sepi sekali seperti ini ya teman-teman, nggak ada mall,
Tapi saya tuh malah seneng ya dengan kondisi seperti ini karena nggak macet, jadi kita bisa santai, bisa ya menikmati suasana yang ada di sini. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman kita jelajah kuliner di Kota Pati. Kira-kira ada yang keskip nggak ya kuliner-kuliner legendaris yang ada di Pati? Kalau kalian punya pengalaman dengan kuliner legendaris yang ada di Pati, silahkan tulis di kolom komen. Kira-kira kuliner apa lagi yang harus saya eksplor? Atau kalian punya kuliner-kuliner khas di daerah kalian masing-masing yang rasanya boleh saya eksplor nanti, tulis di kolom komen ya teman-teman. Kenapa kuliner tersebut menjadi legendaris di tempat kalian. Jadi mungkin segitu dulu vlog kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam Kembara.